warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi HADOP, studi kasus pengolahan data peminjaman perpustakaan Universitas Kristen Petra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasha Salsabila Janerdi, NPM 1867051001. Saya Lita Amelia, NPM 1817051001. Saya Rahmayanti Kurniasi, NPM 1817051061. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai jurnal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu analisis dan desain sistem. Untuk yang pertama ada perencanaan dan garis besar Hadoop. Dalam implementasi Hadoop untuk melakukan pengolahan data peminjaman perpustakaan Universitas Kristen Petra, dibutuhkan langkah-langkah perencanaan sebelum Hadoop dapat benar-benar diimplementasikan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan program pengolah data dengan Hadoop dapat dijalankan, dapat menghasilkan suatu keluaran, serta dapat dipahami cara kerjanya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, melakukan instalasi dan konfigurasi Hadoop pada Nemnode dan Datanode. Lalu yang kedua, mengolah data dari perpustakaan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diolah lebih lanjut dalam program Hadoop. Yang ketiga, menambah ukuran data peminjaman perpustakaan menjadi berukuran cukup besar, sekitar 9,6 GB, karena dirasa ukuran data tersebut masih belum terlalu besar, serta menginputkannya ke dalam HDFS. Lalu yang keempat, membuat 5 buah program dengan permasalahan yang berbeda untuk mengolah data peminjaman perpustakaan berdasarkan paradigma MapReduce. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka program MapReduce dengan Hadoop baru dapat dijalankan sehingga memberikan suatu hasil analisa dari sekumpulan data berukuran besar. Setelah program Hadoop dapat berjalan dengan lancar, maka dapat dilakukan beberapa perbandingan untuk mengetahui sejumlah mana performa Hadoop dalam mengolah data berukuran besar yang diukur berdasarkan kecepatan pemrosesan data serta mendapatkan komposisi Hadoop dengan performa yang baik. Perbandingan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu kecepatan, CPU load, dan memory usage. Perbandingan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan query SQL dengan program Hadoop MapReduce. Lalu yang kedua, membandingkan program Hadoop MapReduce dengan adanya penambahan jumlah node. Lalu yang ketiga, membandingkan program Hadoop MapReduce tanpa dan menggunakan combiner class. Lalu yang keempat, membandingkan program Hadoop MapReduce dengan beberapa ukuran blok. Lalu untuk poin yang kedua ada pengolahan data perpustakaan. Sebelum implementasi Hadoop MapReduce pada data peminjaman perpustakaan dapat dijalankan, maka perlu dilakukan pembersihan dulu terhadap file data perpustakaan agar dapat lebih mudah digunakan dalam implementasi Hadoop. Pengolahan data perpustakaan dibagi dalam 2 tahap. Untuk tahap yang pertama dilakukan pada semua file untuk menghilangkan karakter /n dalam konten, terus menghilangkan header file, serta menghilangkan tanda petik dan mengganti tanda koma menjadi pipeline. Lalu untuk tahap kedua yaitu memisahkan file lib_sir_sejarah menjadi 2 file, yaitu sejarah_no_rel.csv dan sejarah_rel.csv. Pemisahan file tersebut untuk memudahkan dalam pengolahan data oleh Hadoop karena terdapat perbedaan pola dalam file di sini lib_sir_sejarah. Lalu untuk poin yang ketiga ada desain arsitektur Hadoop.
Untuk memudahkan dalam memahami arsitektur sistem Hadoop yang akan diimplementasikan, maka dibuatlah desain arsitektur secara fisik dan logika. Secara fisik, komputer-komputer yang digunakan terhubung ke switch yang berada di laboratorium dengan kabel UTP berkecepatan maksimal 100 MB per second. Nah, lalu untuk desain fisiknya dapat dilihat di gambar seperti ini. Yang dibuat melalui Cisco. Lalu untuk poin keempat yaitu pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment, Eclipse, dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Hadoop telah menyediakan library yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi MapReduce. Dalam implementasi Hadoop untuk mengolah data perpustakaan, terdapat 5 aplikasi yang akan dibuat, yaitu yang pertama, aplikasi untuk mencari jenis audio video yang paling sering dipinjam. Lalu yang kedua ada aplikasi untuk mencari jenis koleksi yang paling sering dipinjam. Lalu yang ketiga ada aplikasi untuk mencari judul yang paling sering melakukan peminjaman. Yang keempat, aplikasi untuk mencari jurusan dari koleksi yang paling sering dipinjam. Lalu yang kelima, aplikasi untuk mencari lokasi yang paling sering dipinjam. Nah, untuk secara umum, proses kerja aplikasi Hadoop terlihat seperti gambar bawah ini. Kita mulai, lalu kita inputkan, lalu driver task, map test, lalu combiner test, lalu reduce test, outputnya, lalu selesai. Nah, selanjutnya adalah implementasi sistem. Rahma. Untuk a window. Untuk implementasi sistem, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Untuk implementasi sistem, yang pertama yaitu instalasi dan konfigurasi Hadoop. Instalasi Hadoop dilakukan di atas sistem operasi Ubuntu. Sebelum instalasi dan konfigurasi Hadoop dilakukan, pastikan pada semua komputer telah terpasang modul SSH, JVM atau Java Virtual Machine, RSNYC, RSNYC mungkin dibacanya. Modul-modul tersebut akan digunakan oleh Hadoop untuk menjalankan aplikasi MapReduce. Selanjutnya, buat SSH public key dan sebarkan antar komputer yang digunakan. Setelah semua dilakukan, Apache Hadoop dapat diunduh pada website Apache Hadoop. Selanjutnya, ekstrak file Hadoop dalam bentuk .tar.gz dan tempatkan pada direktori atau directory/usr/local di Ubuntu. Setelah semua hal tersebut dilakukan, barulah dapat melakukan konfigurasi pada Hadoop. Secara garis besar, terdapat 5 file yang perlu dikonfigurasi, yaitu 1. Hadoop strip env.sh untuk ekspor lokasi JVM-nya. 2. Core stripsite.xml untuk mendefinisikan lokasi dan port dari master. 3. Yarn stripsite.xml untuk melakukan konfigurasi terkait node manager dan resource manager. 4. HDFS stripsite.xml untuk mendefinisikan jumlah replikasi lokasi name node dan data node. Dan yang kelima ada MapRed.stripsite.xml untuk mendefinisikan nama framework dan lokasi penyimpanan job history. Setelah konfigurasi selesai, direktori Hadoop dapat dikirimkan pada setiap komputer. Dalam hal ini slave. Kemudian, service Hadoop dapat dimulai dengan perintah start stripall.sh pada master. Perintah tersebut mengaktifkan service berupa resource manager, node manager, name node, data node, dan secondary name node. Lalu yang kedua, implementasi driver class.
Driver class merupakan salah satu dari bagian utama dalam algoritma MapReduce. Driver class merupakan pusat yang mengendalikan suatu job berupa mapper, combiner, dan reducer agar berjalan dengan baik. Driver dapat memiliki bagian-bagian yang bersifat opsional, seperti konfigurasi cache file, sort key comparator, dan partition class. Adapun fungsi-fungsi umum driver untuk mengatur lokasi input file, lokasi output file, jumlah reduce tasks yang akan dijalankan, dan sebagainya. Yang ketiga, implementasi mapper class. Mapper class merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan dalam memetakan data sehingga nantinya dikirimkan ke combiner ataupun reducer. Dalam implementasi pengolahan data perpustakaan ini, terdapat 6 jenis mapper yang digunakan, yaitu sejarah relation mapper, sejarah no relation mapper, counting join mapper, data join mapper, counting mapper, dan sorting mapper. Yang keempat, implementasi combiner class. Combiner class merupakan bagian dari algoritma MapReduce yang bertujuan dalam membantu meringankan beban reducer dalam bekerja. Combiner bekerja dengan mengolah Combiner bekerja dengan mengolah hasil keluaran dari mapper, sehingga nantinya reducer akan menerima lebih sedikit pasangan key value untuk diolah. Dalam implementasi pengolahan data perpustakaan ini, terdapat 3 jenis combiner, yaitu sejarah relation combiner, to input combiner, dan general combiner. Lalu ada implementasi reducer class, itu sama tujuannya melakukan reduksi terhadap pasangan key value yang diterima, sehingga akan menghasilkan satu atau beberapa value untuk setiap key yang diterima. Implementasinya di dalam pengolahan data perpustakaan ini tuh ada sejarah relation reducer, to input reducer, general reducer, join reducer, dan output reducer. Terus ada implementasi sort key comparator class. Sort key comparator class bagian dari implementasi program yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari key yang satu dengan yang lainnya. Hasil dari implementasi ini akan menghasilkan record dari mapper ke reducer yang terurut secara descending. Yang terakhir ada implementasi composite class. Composite class ini kelas yang berisi variabel-variabel dan fungsi yang digunakan untuk membantu proses mapping. Maksudnya itu, objek dari composite class ini menjadi key dan value dari proses mapper ke reducer. Kelas ini dibutuhkan karena pada dasarnya key dan value merupakan objek yang memiliki nilai tunggal, sedangkan untuk melakukan proses sejarah relation map dibutuhkan komposisi berupa nomor induk peminjam, nomor induk buku, dan tanggal pinjam sebagai key untuk dibandingkan dan direduksi dengan record lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil nilai puncak pada parameter berupa persentase penggunaan CPU, penggunaan memori, serta waktu eksekusi saat aplikasi MapReduce ataupun SQL berjalan. Setelah mendapatkan nilai ketiga parameter tersebut, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat mengetahui aplikasi mana yang akan digunakan. Lalu selanjutnya perbandingan query SQL dengan MapReduce. Pengujian ini membandingkan query SQL dengan MapReduce terbagi menjadi 2 jenis, yaitu saat data transaksi belum digandakan dan dengan data transaksi yang telah digandakan, hingga 425 kali digandakan. Untuk hasil yang sebelum penggandaan itu menunjukkan bahwa SQL lebih baik daripada Hadoop MapReduce dalam mengolah data yang belum digandakan atau berukurannya kecil. SQL memberikan waktu eksekusi yang lebih rendah serta presentasi konsumsi CPU dan memori yang cukup rendah dibanding Hadoop. Melalui pengujian tersebut disimpulkan rata-rata konsumsi CPU SQL kurang lebih 304,44% lebih rendah dibanding MapReduce. Rata-rata konsumsi memori SQL kurang lebih
1745,17 MB lebih rendah dibanding MapReduce, dan rata waktu eksekusi SQL kurang lebih 78,804 detik lebih rendah dibanding MapReduce. Sedangkan untuk hasil yang setelah penggandaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan SQL mendapat nilai yang baik pada 2 dari 3 kriteria yang diujikan. SQL memiliki CPU usage peak dan memori usage peak yang lebih rendah dibanding Hadoop MapReduce. Untuk CPU usage peak SQL paut antara 100,166% sampai 129,266% memori dibanding Hadoop yang terpaut antara 402,167% sampai 403,167%. Sedangkan untuk memori usage peak SQL terpaut antara 218,61 MB sampai 312,801 MB. Dibanding Hadoop yang terpaut antara 3147,900,55 MB sampai 3320,708 MB. Sedangkan mengenai waktu eksekusinya, di mana pada titik ini Hadoop MapReduce terlihat sangat unggul jauh dari SQL. Jadi kesimpulan di sini, semakin banyak record dan terdapat beberapa fungsi join dapat memperlambat waktu eksekusi SQL. Lalu selanjutnya perbandingan jumlah node pada aplikasi MapReduce. Pada pengujian aplikasi Hadoop MapReduce dengan menggunakan jumlah slide bervariasi untuk konsumsi CPU dan memori, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal konsumsi CPU, master node menggunakan kurang lebih 180% dan slave node menggunakan kurang lebih 400%. Sedangkan untuk memori, master node menggunakan kurang lebih 1 GB dan slave node menggunakan kurang lebih 2 GB. Sedangkan untuk waktu eksekusinya, pada aspek ini sangat terlihat jelas dari bertambahnya jumlah slide atau pekerja, maka waktu eksekusi semakin cepat. Tapi semakin banyak pertambahan slide yang diberikan, memberi semakin sedikit pengurangan waktu yang didapat dari sebelumnya. Lalu selanjutnya pengujian aplikasi MapReduce dengan Combine. Pada pengujian ini, MapReduce menggunakan Combiner. Untuk konsumsi CPU dan memori tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal konsumsi CPU, master node menggunakan kurang lebih 180% dan slave node menggunakan kurang lebih 400%. Dan untuk memori, master node menggunakan kurang lebih 1 GB dan slave node menggunakan kurang lebih 2 GB. Untuk waktu eksekusinya, pada hasil ini terlihat lebih jelas dari penggunaan combiner. Waktu eksekusi semakin cepat, tetapi hanya lebih cepat sedikit dari yang sebelumnya. Pertambahan kecepatan tersebut diduga karena combiner membantu mengurangi beban kerja reducer. Hal tersebut berarti bahwa beban kerja reducer cukup berat, sehingga dengan adanya bantuan combiner dapat mengurangi waktu eksekusi MapReduce. Melalui pengujian tersebut disimpulkan rata-rata waktu eksekusi dengan menggunakan combiner kurang lebih 8,206 detik lebih rendah dibanding tidak menggunakan combiner. Lalu pengujian aplikasi MapReduce dengan blok penuh. Secara default, ukuran blok pada HDFS adalah 128, dan setiap satu file yang diunggah ke HDFS menempati 1 buah blok. File yang dimaksud adalah yang file sumber yang digunakan untuk menjalankan aplikasi MapReduce, yaitu file sejarah _no_rel.csv dan sejarah _rel.csv. Kedua file tersebut memiliki ukuran yang jauh dari blok HDFS. Di sini itu ada 3 jenis ukuran blok HDFS, yaitu yang 110 MB, 1520 MB. Sini ada blok 120 MB. Ujian blok yang pertama bukan dengan itu berbalik.
penggabungan untuk tes dan data setiap Corel menjadi satu file, sehingga masing-masing file tersebut berukuran mendekati 24 MB. Dalam pengujian ini, file yang diproses menempati sekitar 96,1 dari ukuran blok yang tersedia. Sedangkan pada blok 512 MB dalam pengujian ini, file transaksi di tes menempati sekitar 96,1% sampai 96,1% dari ukuran blok yang tersedia. Untuk itu, pada subbab ini dilakukan pengujian aplikasi dengan file yang diupload dengan ukuran blok sebesar 512 MB. Lalu selanjutnya 20 MB. Dalam pengujian file ini menempati sekitar 9% sampai 29,6% dari ukuran blok yang tersedia. Ini lebih memakan proses lebih besar. Kemudian menggunakan ukuran yang berbeda dan mengubah konsumsi CPU dan memori yang secara signifikan. Sama seperti sebelumnya, dalam hal ini konsumsi CPU masternode menggunakan kapasitas 40% dan slave-node menggunakan kurang lebih 40%. Sedangkan memori, masternode menggunakan kurang lebih 1 GB dan slave-node menggunakan kurang lebih 2 GB. Ukuran blok yang memberikan waktu lebih baik itu pada blok yang 128 GB dibanding 28 MB dan 512 MB. Blok 20 MB memberikan waktu lebih lama dibandingkan 128 MB karena jumlah blok yang harus diproses oleh slave node jauh lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga menciptakan latensi bagi slave node dalam melakukan pemrosesan walaupun memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan 108 MB dan 512 MB. Selanjutnya, blok berukuran 512 MB juga mendapatkan waktu yang lebih lama dibandingkan blok berukuran 128, karena diduga ukuran blok yang harus diproses jauh lebih besar dari 128 MB. Dia otomatis memberikan beban lebih besar bagi suatu node dalam mengolah data dalam suatu blok tertentu. Sehingga dalam pengujian ini membuktikan tidak ada ukuran blok yang pasti untuk mendapatkan performa yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi performa suatu aplikasi, mulai dari kompleksnya aplikasi itu sendiri, ukuran blok dan research. Lalu selanjutnya, kesimpulan mulai sistem sampai pengujian aplikasi dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama, pada pengolahan data yang berukuran kecil, jangan gunakan Hadoop MapReduce karena memberikan waktu eksekusi yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 58,593 detik hingga 101,34 detik. Waktu eksekusi tersebut disebabkan karena Hadoop perlu melakukan inisialisasi pada setiap job dan kontainer berjalan. Pengguna SQL dengan indexing lebih baik untuk mengolah relatif kecil bagian Hadoop MapReduce. Pada data yang ini pada pengolahan data yang berukuran besar, baik menggunakan Hadoop MapReduce karena menghasilkan eksekusi yang jauh lebih rendah daripada menggunakan SQL dengan ukuran data yang sama. Walaupun dengan penggunaan Hadoop rata-rata konsumsi CPU dan memori usage meningkat. Ketiga, dari implementasi Hadoop MapReduce, semakin banyak jumlah node menghasilkan performa eksekusi yang lebih baik. Yang keempat, ada implementasi Hadoop MapReduce dengan penggunaan kompiler memberikan waktu eksekusi yang semakin rendah. Yang kelima, pada implementasi Hadoop MapReduce tidak ada ukuran blok yang pasti untuk memberikan performa yang baik dalam menjalankan aplikasi. Performa yang baik pada melakukan jumlah data dan ukuran blok. Oke. Sekian presentasi. Oke.
dari kami. Saya yang salah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.